Halo Sobat Oleh, Jawara UTBK. Saat ini kita akan membahas TO8 Bahasa Indonesia untuk soal kemampuan membaca dan menulis. Oke, di layar sudah ada 2 soal yang akan kita bahas hari ini. Ya, nomor 1 berbicara tentang gagasan utama. Gagasan utama dari paragraf pertama. Berarti ini mencari ide pokok. Ya, ide pokok itu letaknya mengikuti kalimat utama atau kalimat inti. Ia bisa di awal, di akhir, awal atau akhir, di tengah-tengah juga bisa, kemudian menyebar. Ya, dan ada juga yang paragraf tidak memiliki kalimat utama sama sekali, yaitu paragraf naratif. Ya, baiklah. Untuk nomor 1 ini, ide pokoknya kita lihat dari kalimatnya. Ya, karena kalimat paragraf 1 ini hanya dibatasi sampai 7, kalimat ketujuhnya kita tandai. Ada kata ini. Otomatis kata ini adalah kata rujukan. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Artinya dia menginduk ke atas ke sebelumnya. Ya, karena kalimat utamanya dimulai dengan keterangan. Kemudian di sini ada kata pasien, anak dan remaja yang memiliki keluhan pada tulang belakang perluasan, berarti mana predikatnya? Predikatnya mulai banyak. Nah, pola aktif itu harus selalu SP, tapi karena ini polanya pasif, ya, maka diperbolehkan untuk predikat mendahului subjeknya. Nah, yang sesuai dengan jawaban soal ini, jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Jumlah anak remaja dari S yang ada, kemudian meningkat. Meningkat ini sama dengan kata banyak. Ya, baik. Ya, ini kunci jawabannya salah. Jawaban yang tepat C ya. Berikutnya, masih dari kalimat yang diambil dari paragraf yang nomor 1. Ya, kita lihat. Penggunaan tanda baca. Kita tahu tanda baca itu banyak. Ada titik, koma, titik koma, titik 2, tanda hubung, tanda pisah, tanda petik, dan lain sebagainya. Ya, artinya untuk bahasan di kesalahan penggunaan, kita lihat kemunculan di nomor 2, 3, 4, 6, dan 8, kata tanda baca yang sering muncul adalah koma. Nah, kita tahu ya bahwa fungsi koma itu 5P sebagai penegas, sebagai penanda, sebagai perinci, sebagai pemisah, dan sebagai penentang. Ya, bahasan ini udah sering dibahas ya. Untuk koma, kita lihat satu persatu. Dimulai dari nomor 2. Ada kata padahal di depan. Kata padahal ini adalah keterangan antar kalimat. Keterangan antar kalimat, ya berarti nomor 2 tepat. Berikutnya nomor 3. Nomor 3, anak remaja ini ternyata gemar menggunakan gadget, koma seperti. Ada rinciannya, telepon pintar, komputer, koma dan tablet. Nah, di sini ada fokus di koma seperti. Untuk yang ini rincian, betul. Nah,
Yang setipe dengan kata seperti, rincian itu ada seperti, kemudian ada di antaranya spasi. Dan yang berikutnya ada kata yakni, yaitu, dan misalnya. Misalnya. Nah, posisi antara yakni itu misalnya dengan seperti di antaranya sebenarnya sama ya. Cuma perbedaannya seperti di antaranya ini adalah rincian. Jadi sifat si komanya itu opsional. Kalaupun ada, silahkan. Kalaupun tidak ada juga tidak masalah. Akan tetapi, kasus untuk yakni, koma, yaitu ini komanya harus selalu nempel. Terlebih dengan misalnya. Koma, misalnya, di sebelum dan sesudah. Kenapa? Karena ini fungsinya rincian. Karena ini fungsinya penegas. Nah, karena di sini ada koma seperti, maka diperbolehkan, opsional. Berarti nomor 3 jawabannya tepat. Kita lihat nomor 4. Oke. Nomor 4. Banyak dari mereka yang bermain gadget sambil tengkurap, koma, membungkuk. Ini udah betul, rincian lebih dari 2 data. Berarti ini fungsi rincian. Ke bawah untuk menatap layar monitor, koma, sehingga. Nah, perlu diperhatikan, di sini ada koma sehingga. Oke. Ya, untuk konjungsi, itu ada yang dinamakan konjungsi apit, ada yang dinamakan konjungsi pindah. Konjungsi apit ini berlaku untuk apa? Konjungsi apit ini berlaku untuk kalimat majemuk setara. Sementara konjungsi pindah adalah kalimat majemuk bertingkat. Nah, bagaimana biar mudah dikenali? Nah, hanya perlu menghafalkan yang 5 ini. Dan, tetapi, sedangkan, melainkan, kemudian satu lagi, atau. Satu lagi, atau. Nah, hanya menghafalkan 5 konjungsi itu. Dan, tetapi, sedangkan, melainkan, sama atau. Ini konjungsi apit ini, dengan syarat dan ketentuan berlaku, komanya boleh di tengah-tengah. Tetapi, sedangkan, melainkan, komanya langsung. Tapi untuk dan sama atau itu harus perlu dulu 5 rincian, minimal 2 rincian data. Lebih dari 2 rincian data. Misalkan A, B, dan C. A, B, atau C. Nah, seperti itu. Nah, berarti lewat dari sini ini termasuk bertingkat. Lewat dari yang 5 ini adalah bertingkat, selain dari yang 5. Nah, berarti maka dan sehingga ini termasuk konjungsi bertingkat, sehingga tidak tepat ketika koma ada di tengah-tengah. Nah, harusnya komanya hilang. Kenapa? Sehingga sama maka ini konjungsi bertingkat, tapi dia nyeleneh. Ya, kenapa? Karena dia ikut kemana-mana. Secara sifat, cara nulisnya itu diapit. Harus di tengah terus, tidak boleh ke depan. Ketika di tengah, dia pun nggak boleh koma. Nah, secara jenis, dia masuk ke bertingkat. Sementara yang diapit itu setara. Tapi setara hanya 5 tadi. Berarti jawabannya yang salah itu adalah yang C. Karena nomor 6 di samping itu, ini mirip dengan nomor 2. Kemudian nomor 8 juga seperti tertusuk, kesetrum, dan seterusnya, ini mirip dengan sebelumnya. Ya. Berikutnya, soal nomor 3.
Oke. Soal nomor 3 berkaitan dengan pernyataan sesuai dan tidak sesuai. Soal seperti ini hanya butuh ketelitian. Karena apa? Soal ini adalah tersurat. Ketika dia tersurat, maka harus ingat jawabannya pasti ada. Ya, pastikan jawabannya ada. Yang A, bagaimana rasa nyeri yang disebabkan oleh penggunaan gadget? Ini ada di kalimat ke-8 dan 9. Ya, rasa nyerinya dan seterusnya ya. Ya, ini untuk yang A. Yang B, apa akibat dari rasa nyeri? Ini ditemukan di kalimat nomor 11. Nah, jika dibiarkan terus-menerus, nah seperti ini ya. Kemudian yang C, mengapa banyak anak remaja menderita nyeri tulang? Nah, ini banyak jawabannya. Ditemukan di kalimat ke-3 sampai ke-7. Nih. Dan kemudian yang D, bagaimana kebiasaan remaja memainkan gadget? Ini ada di kalimat 4 sampai 6. Nah, seperti ini. Dan terakhir, kapan? Nah, pertanyaan kapan di sini tidak ditemukan. Jadi jawabannya nomor 3 adalah yang E. Berikutnya, soal nomor 4. Kata rujukan ini. Nah, kata rujukan terbagi menjadi 3. Ada rujukan tempat, ada rujukan hal, dan ada rujukan kata ganti. Nah, yang ditanyakan di sini adalah rujukan kata ini. Rujukan kata ini berarti mengarah ke rujukan hal. Ya, untuk melihat kata ini, pastikan kalimat sebelum dan sesudahnya. Atau karena ini berakhir di kalimat 7, berarti kita lihat ke kalimat sebelumnya. Di kalimat sebelumnya adalah kebiasaan posisi anak ketika memakai handphone ya, dengan ditandai oleh kata juga. Berarti ini masih harus lihat lagi ke atas. Ada di atas juga ada pula. Berarti masih harus lihat ke atas. Ketika masih ada kata-kata yang menunjuk seperti ini, artinya harus dibantu oleh kata-kata yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk soal nomor 4, jawabannya kita bisa temukan di kalimat keempatnya. Banyak dari mereka yang bermain gadget sambil tengkurap dan seterusnya sehingga dilanjutkan ada pula kemudian ada juga. Nah, seperti itu. Jadi kata ini lebih tepatnya mengarah ke yang dilakukan di kalimat nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang betul, D, posisi menggunakan gadget. Seperti itu. Ya, soal berikutnya adalah soal nomor 5. Ya, kita lihat tayangan di layar ini. Ya, pertanyaannya sudah sangat spesifik. Penggunaan konjungsi. Konjungsi yang salah. Nah, kita tahu konjungsi itu bagian dari keterangan. Nah, keterangan ini sendiri terbagi 2. Ada keterangan preposisi, ada keterangan konjungsi. Bedanya apa? Preposisi itu dia nempel dalam klausanya. Nah, sementara konjungsi itu dia menggabungkan. Menggabungkan. Ya, menggabungkan klausa justru. Oke. Dari A sampai E yang termasuk menggabungkan kalimat tetapi sambil apabila. Nah, kita skip jawaban yang B dan jawaban yang D karena itu bukan konjungsi. Nah, di antara A, C, dan E kita langsung fokus
fokus ke nomor 11 aja. Tetapi ini adalah konjungsi apit. Kalau konjungsi apit berarti posisinya harus di tengah, tidak boleh ke depan. Apa saja yang tidak boleh di depan? Dan, atau, tetapi, sedangkan, melainkan. Tambahannya tadi 2, maka, sehingga. Seperti itu. Ya, kalau misalkan mau menjadi kalimat awal, konjungsi awal, berarti harusnya penulisannya adalah akan, tetapi. Ini namanya konjungsi antar kalimat. Berarti jawabannya yang tidak tepat, konjungsi yang salah itu adalah yang E. Berikutnya, soal nomor 6. Kalimat yang tidak efektif ditemukan pada kalimat. Nah, kita pahami dulu efektif itu pengertiannya. Ya, tidak efektif berarti boros. Kemudian SP-nya tidak jelas. Karena SP-nya tidak jelas, kalimatnya jadi tidak logis. Oke, kita lihat satu-satu. Untuk kalimat 2, ya, kita lihat tanda baca koma ini. Akibatnya koma sebagai konjungsi antar kalimat. Nah, kita cari subjeknya dari ini. Cara mencari subjek bagaimana? Tanyai dengan kata apa atau siapa. Nah, sementara cara mencari predikat bagaimana? Ya, ditanyai dengan kata bagaimana. Atau apa yang dilakukan atau sedang apa. Boleh. Kalau kata kerja bentuknya. Nah, ini. Jadi 2 rumusnya, subjeknya apa atau siapa, dan predikatnya bagaimana atau sedang apa. Oke, apa yang ada di kalimat 2? Nutrisi dan oksigen. Yang seperti apa yang dibutuhkan? Karena ada yang berarti perluasan. Yang dibutuhkan oleh otak, berarti predikatnya adalah tidak terpenuhi. Berarti SP-nya udah jelas. Berarti nomor kalimat nomor 2 betul. Lihat kalimat nomor 4. Kalimat nomor 4 juga ditandai oleh konjungsi awal, umumnya, koma. Berarti tadi caranya adalah cari S-nya. S-nya apa? Stroke. Berarti di sini jadi S, dideritanya P. Oleh bla 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 itu keterangan. Berarti SP-nya udah jelas. Kalimat kelima, pada di depan. Oh, pada. Tanyai dengan kata tanya apa? Jawaban pada itu nggak bisa sendirian. Tanyai dengan kata siapa? Juga tidak bisa. Berarti otomatis ketika dia tidak bisa ditanyakan dan tidak bisa menjawab, berarti ini adalah keterangan. Sampai mana berhentinya? Intonasinya pada beberapa kasus terakhir. Itu berarti intonasi, keterangan. Berarti setelahnya adalah predikat. Nah, yang harus kita soroti, ketika ada keterangan, kita harus fokus predikatnya apa? Apakah aktif atau yang keduanya pasif atau aktif ya? Bisa pasif, bisa aktif. Nah, syaratnya bagaimana? Kalau predikatnya aktif itu ciri-cirinya di ter. Aktif itu ber. Nah, cara nyarinya gimana? Nah, karena di sini yang muncul adalah berarti yang muncul adalah aktif. Analoginya adalah ketika dia aktif, berarti dia banyak minta. Apa yang diminta? Harus ada koma, harus ada subjek. Siapa yang menunjukkan? Karena tidak ada subjeknya, berarti kalimatnya tidak logis. Sementara kalau pasif, ditunjukkan. Ditunjukkan apa? Misalkan ditunjukkan bla bla bla. Berarti predikatnya ada, subjeknya juga ada. Berarti kalau pasif, komanya itu opsional. Boleh ada, boleh tidak. Bentuknya setelah keterangan, boleh SP, boleh juga TS. Berarti jawabannya yang salah adalah C. Kenapa? Karena keterangan kemudian diikuti kalimat aktif tanpa subjek dan tanpa koma. Nah, sementara kita lihat kalimat 6-nya. Padanya berarti keterangan sama seperti tadi. Ada batasan koma,
berarti penyebab utamanya S sampai struk, kemudian adalah predikat. Kemudian kalimat nomor 8, sering ditemukan karena di berarti pasif. Tadi catatannya kalau pasif boleh predikatnya mendahului subjek? Boleh ya. Berarti kasus apa yang sering ditemukan tuh? Kasus stroke, berarti ini S-nya. Nah, karena ini kalimat pasif, maka boleh PS bentuknya. Boleh kasus stroke sering ditemukan atau sering ditemukan kasus stroke. Jadi jawabannya yang salah adalah C, yang tidak efektif. Ya, berikutnya adalah soal nomor 7. Ya, soal nomor 7 berkaitan dengan soal simpulan. Ya, simpulan ini termasuk soal yang tersirat, ya, termasuk kategori sukar karena tidak bisa langsung hanya yang sesuai aja di dalam teks ya. Apa simpulan teks? Nah, syarat simpulan yang paling jelas yang pertama adalah dia menyeluruh. Syarat pertama. Yang kedua, mendukung. Mendukung apa? Teksnya. Yang ketiganya adalah tidak boleh copy paste. Karena berbicara tentang simpulan bukan permasalahan sesuai atau tidak sesuai, sama atau tidak sama, tapi harus berupa apa? Komentar. Nah, ini tuh bagian dari apa komentarnya terhadap teks ini. Berbicara apa umumnya teks ini. Nah, berarti artinya ini adalah ranah soal tersirat. Berbeda dengan ide pokok yang bisa dicari dari induknya atau kalimat utama. Nah, jawaban untuk kalimat simpulan ini, terlebih dulu kita harus baca keseluruhan. Dan dari keseluruhan dari soal kalimat di paragraf ini, dari 1 sampai 9 ini berbicara tentang penyakit stroke, yang mana stroke itu diderita bukan hanya oleh orang tua, tapi juga anak muda atau remaja atau usia produktif, ya, karena alasan atau faktor tertentu, bisa stres, kelelahan, atau juga karena turunan. Nah, ketika hanya berbicara tentang orang lanjut usia yang menderita stroke itu kurang tepat. Ada di teks tapi tidak menyeluruh. Penyakit stroke disebabkan oleh gangguan aliran darah ke otak. Iya, ya, tapi bukan hanya satu kalimat aja. Tapi harus keseluruhan. Ini juga hanya sesuai aja, tidak menyeluruh. Sumbatan atau pecah pembuluh darah mengakibatkan stroke ini sama seperti yang B, hanya satu atau beberapa gelintir kalimat saja. Kemudian yang D, stroke dapat terjadi di usia remaja, produktif, dan lanjut usia. Nah, ini masih bisa dijadikan jawaban ya, karena tidak hanya diderita oleh lanjut usia saja. Terakhir, penyebab stroke adalah stres, penuaan, gaya hidup keturunan. Iya, tapi di sini fokus utamanya adalah yang mengalami stroke itu bukan hanya orang muda, anak orang lanjut usia, tapi juga anak muda. Yang lebih tepatnya adalah yang D. Ya, berikutnya gagasan utama lanjutan. Nah, ketika dibaca secara seksama dari kalimat 1 sampai 9, maka kita punya kesimpulan. Akhirnya apa? Kalimat pendukung yang bisa melanjutkan teks ini. Nah, kebutuhan teks ini berbicara tentang polanya sebab akibat atau generalisasi, ya. Karena polanya sebab akibat, pasti perlu penanganan, risiko, ancamannya, gejalanya. Ini masih semakna. Nah, yang masih belum dibutuhkan untuk teks berikutnya adalah yang E. Karena pola teks ini berupa sebab akibat. Berarti harus butuh apa yang menyebabkan dan apa akibatnya. Seperti itu. Sementara penelitian itu hanya berupa penjelas.
Ya, berikutnya soal nomor 9. Kita lihat soal nomor 9. Ya, soal nomor 9 ini berbicara tentang kalimat mana yang maknanya sejajar dengan kata mengakomodasi. Berarti kita fokus hanya di kata akomodasi. Ya, kita lihat ya makna akomodasi lebih tepatnya apa, dan yang sesuai dengan akomodasi adalah penyediaan, kata sedia, penyediaan fasilitas penginapan. Ya, sinonim dari akomodasi. Berarti jawaban nomor 9 adalah yang A. Ya, berikutnya nomor 10. Apa simpulan kedua teks tersebut? Berbicara tentang simpulan, tadi sudah ditegaskan bahwa simpulan tidak boleh melihat sesuatu yang sifatnya sesuai saja, tapi harus menyeluruh. Ya, kita lihat SS merupakan perusahaan teknologi terdepan di Asia, ini tidak dibicarakan. Semua produk SS yang dipamerkan terhubung satu sama lain. Nah, di dalam paragraf di teks 3A dan 3B dihubungkannya melalui apa? Nah, salah satunya adalah melalui jaringan internet. Satu sama lain ini kurang tepat. Produk SS canggih dan memudahkan. Oke, kita lihat kata memudahkan. Ini muncul di sini. Kemudian mampu mengakomodasi kebutuhan keluarga dengan cara modern. Berarti ini terdapat di dua-duanya. Sementara kulkas produk SS merupakan yang tercanggih, ini hanya di teks 3B. Dan yang terakhir juga produk SS tidak hanya canggih tapi juga harga terjangkau, ini tidak dibahas. Berarti yang lebih tepatnya adalah C. Ya, berikutnya adalah soal nomor 11. Ya, soal nomor 11 ini ya termasuk soal yang penuh harus teliti membacanya karena berbicara tentang, perhatikan baik-baik pertanyaannya, pernyataan informasi mana yang ada di 3A, berarti ada di 3A, dan tidak terdapat di 3B. Sesuai dengan 3A, tapi tidak sesuai dengan 3B. Jadi artinya harus sesuai dengan 3A, harus sesuai dengan 3B. Kalau tidak ada di 3A berarti salah, ataupun yang tidak ada di 3B juga salah ya. Kita lihat, harus sesuai dengan kedua-duanya. Nah, forum SS di Kuala Lumpur ini ada di 3A, berarti sesuai. Kulkas canggih ini ada di 3B. Mesin cuci yang dikontrol ponsel canggih juga ada di 3B, di kalimat terakhir. Kemudian, kecanggihan produk rumah tangga SS ini ada di 3A. Kecanggihan produk ponsel pintar. Nah, ponsel pintar ini kita hanya temukan di sini. Sementara ketika ini muncul kata ponsel, ini tidak berbicara tentang kecanggihan produk ponselnya, tapi bagaimana si ponsel terhubung dengan mesin cuci. Seperti itu. Jadi jawaban yang kurang tepat adalah yang E. Berikutnya, ya, untuk soal ini tidak harus melihat teks ya, karena ini soalnya sendiri ya. Kalimat mana yang salah satu katanya ditulis tidak tepat. Nah, kita fokus ke kata-kata yang muncul. Di sini ada kata uji coba. Uji coba termasuk gabungan kata ya. Uji coba berasal dari dua kata uji dan coba. Nah, dia masih spasi kalau misalkan imbuhan awal saja. Atau misalkan uji cobakan.
Nah, baru kapital kalau gabung. Menguji, cobakan. Seperti itu. Berarti yang ini betul. Tanda serunya betul karena akhiran perintah. Uji cobakan gagasan depan dan berarti menyuruh. Yang kedua, Provinsi Sulawesi Selatan ini kapital semua betul. Warga non-muslim, nah kata non ini tidak bisa berdiri sendiri. Ketika berhadapan dengan kata dasar, berarti dia gabung betul. Halal bihalal juga. Kata halal bisa berdiri sendiri, tapi bihalalnya tidak bisa. Berarti ini juga digabung. Berikutnya, bersepak bola dari sepak dan bola. Kerjasama dari kerja dan sama. Antar pemain gabung. Karena antar di sini antara satu dengan yang lainnya. Penulisan antar misalkan antar kota. Antar kota gabung. Baru kalau antar perkotaan ini spasi. Ya, kalau antar perkotaan spasi. Seperti itu. Berarti ini betul. Nah, berarti dari A, B, C, D, mana yang salah? Nah, perhatikan penulisan ke. Ke itu ada yang sebagai imbuhan, ada yang sebagai preposisi. Nah, kalau sebagai imbuhan dia digabung, tapi dia harus ke an. Kalaupun ada ke, itu tidak baku bentuknya, kayak kesenggol, ketulis, dan seterusnya yang keadaan tidak disengaja. Yang betulnya adalah ke, misalkan keindahan, gabung. Ini sebagai kata imbuhan. Biasanya imbuhan ini di tengahnya adalah kata sifat. Kata sifat yang sudah kena imbuhan, kean, ini bakal jadi nomina, bukan lagi kata sifat. Begitu. Nah, sementara preposisi, ke-nya itu misalkan ke depan, ke sana, ke sini, di mana, itu juga bisa. Nah, sementara kalau kemari ini memang benar digabung karena satu kata, kemari. Seperti itu. Jadi jawaban yang salah adalah ke sana harusnya spasi. Jawabannya yang salah adalah yang E. Ya, berikutnya nomor 13. Nomor 13, kita lihat judul. Ya, berbicara tentang judul, ini materinya sama seperti simpulan ya. Judul itu tersirat. Dia menyeluruh dan tidak boleh hanya mewakili satu kalimat saja. Tapi biasanya judul itu triknya adalah dia nempel di kalimat topik. Kalimat topik berarti ada di paragraf 1 di kalimat utamanya. Kemudian yang keduanya adalah berupa frasa. Yang ketiganya sering diulang-ulang di kalimat berikut-berikutnya. Yang keempatnya menarik. Dan yang kelimanya itu persuasif. Nah, karena tadi arahannya adalah melihat bentuk apa topik yang paling utama, jadi kita pastikan harus cari topiknya di antara 1 sampai kalimat terakhir, sampai kalimat ke-6, topik yang paling inti ada di, nah, sini kita lihat adanya kata penelitian baru menyatakan bahwa si mikroplastik ini menyebarkan melalui siapa ke manusia itu? Melalui ekosistem manusia melalui apa? Nyamuk dan serangga. Jadi sasaran yang harus kita lihat adalah mikroplastiknya, bagaimana bentuknya sampai ke ekosistem manusia. Kalau serangga pemakan mikroplastik tidak dibahas, bahaya mikroplastik dalam bagi tubuh, iya, tapi seperti apa gitu ya. Nah, mikroplastik serangga dan makhluk hidup ini kurang tepat. Nah, ada cara baru penyebaran. Di sini yang baru itu bukan cara penyebarannya, tapi penelitiannya, bukan caranya. Berarti di antara B dan C mana yang paling tepat? Nah, yang paling tepat mah ini. Penyebaran mikroplastiknya oleh serangga ke siapa? Ke tubuh manusia. Tadi syaratnya adalah menarik. Menarik itu adalah membuat orang penasaran untuk baca.
Nah, di sini tubuh manusianya tidak dijadikan judul karena apa? Karena dia objek. Yang paling harus kita lihat kan mikroplastiknya seperti itu. Jawabannya C. Berikutnya nomor 14. Kata apa kira-kira yang salah? Nah, kita lihat tidak harus ke teks, tapi ini lebih ke cara pembubuhan imbuhannya atau afiksasinya. Ada imbuhan me, berarti dia bertemu dengan kata temu, diakhiri kan. Nah, ketika ada temu, berarti ini luluh. Jadi N. Jadi menemukan, berarti betul. Tunjuk juga betul, menunjukkan. Tunjukkan. Nah, tapi ini kita juga harus ini kan luluhkan yang T-nya, menunjuk. Nah, tapi kita harus lihat temu U-nya juga dibawa, berarti K-nya yang ini juga dibawa. Harusnya ini K-nya double. Ya, berarti yang B kurang tepat. Ya, karena yang lainnya memasuki, menelan, telan, mengamati, amati. Berarti yang salah itu adalah yang me kan. Kenapa? Karena me itu pasangannya dengan kan. Tidak akan berpasangan me dengan an. Karena an itu adalah kata benda, nomina. Sementara kan itu kata kerja atau verba. Jadi nggak mungkin me, kan itu bukan nomina. Me itu adalah kata kerja aktif. Jadi nggak mungkin dia ketemu dengan nomina. Seperti itu. Di jawaban yang tepatnya, tambahkan K di sini, menunjukkan. Dan ini adalah soal terakhir dari soal tes kemampuan membaca dan menulis. Ya, di sini ada kata apa yang kira-kira tepat. Mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang titik-titik ke tubuh nyamuk dewasa. Lebih tepatnya antara tertransfer dengan berpindah adalah berpindah. Karena kata kerja intransitif. Jawabannya C. Ya, sahabat Oleh, demikianlah pembahasan soal kemampuan membaca dan menulis. Ya, baiklah sahabat Oleh, para juara UTBK, ya. Terus berjuang ya, sebab tidak ada kesuksesan tanpa adanya perjuangan. Salam Yes I Can dari Rumah Belajar Daniel. Jangan lupa nanti malam kamu harus coba lagi dan terus latihan uji mandirinya ya. Ikuti terus dan latih dirimu dengan cara apa? Lihat panduannya di paket Kejar Oleh dan ikuti juga sesi tutorial. Ya, jangan lupa ya, beli paket kejarnya supaya tidak ketinggalan materi pelajaran dan cara-caranya. Dan yang masih belum punya, kalian jangan pernah berhenti untuk terus ikut bimbel online.